kami ke depan. Kami sangat berharap dukungan sepenuhnya dari orang tua untuk mengikuti kegiatan ini dengan sepenuh hati dan dengan sebaik mungkin, karena kegiatan ini sangat penting untuk proses pembelajaran anak-anak didik kami ke depan. Semoga kegiatan ini yang sudah disediakan oleh sekolah, Bapak Ibu guru dan juga pemateri, semua yang sudah kami sediakan ini berguna untuk masa depan anak-anak didik kami. Untuk itu, sebelumnya saya akan membacakan urutan acara Zoom meeting kita pada sore hari malam ini. Pertama, doa pembuka nanti akan dipimpin oleh Ibu Florentina Sukina, SPD MM. Lalu kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang berikutnya, pengantar dari Ibu Kepala Sekolah, Ibu Dian Widaya Kasanti, SPD. Setelah itu, acara ini akan dipandu oleh Pak Octavian Nugroho, SPD, sebagai moderator, dan juga inti pokok dari pembicaraan kita, Zoom meeting kita ini nanti akan disampaikan oleh Bapak Alexander Bapak Alexander Andika Alexander, MPC. Selanjutnya, kami akan membuka sesi tanya jawab dan kami memberikan kepada Bapak Ibu maksimal 6 orang penanya. Setelah berbincang-bincang dengan penanya, kita sampai kesimpulan dan juga penutup. Sebelum penutup nanti kita akan foto bersama. Demikian kira-kira urutan Zoom meeting kita pada sore nanti ke malam ini. Semoga Bapak Ibu dan juga Bapak Ibu guru sekalian yang sudah bergabung, kita bisa mengikuti acara ini dengan baik dan kita berdoa tidak ada kendala maupun jaringan apapun. Oke. Untuk itu Bapak Ibu guru yang terkasih dan orang-orang tua kami yang kami cintai, kita sama-sama siapkan hati, kita awali seluruh rangkaian kegiatan kita dengan doa yang dipimpin oleh Ibu Florentina Sukina, SPD MM. Waktu dan kesempatan kami berikan. Terima kasih Pak Nabu kesempatannya. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Mari kita awali kegiatan kita pada sore hari ini dengan terlebih dahulu berdoa. Mohon izin Bapak Ibu, saya akan memimpin dengan cara Katolik. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur kepadamu dan berterima kasih atas berkat-Mu, sehingga pada sore hari ini Kau perkenankan kami untuk berkumpul bersama dengan Bapak Ibu orang tua dan juga dengan sekolah dan narasumber yang pada sore hari ini akan menyampaikan terkait dengan kegiatan kami untuk diseminasi penggunaan gawai dan juga untuk bisa bersama membicarakan dan juga bersama-sama untuk bersepakat mendidik anak-anak yang Kau percayakan kepada kami di sekolah SMA Katolik Santo Stanislaus ini. Bapak, kiranya Engkau hadir bersama kami, terangi akal budi dan pikiran kami. Semoga kami pun pada malam hari ini boleh mengikuti kegiatan ini dengan baik dan lancar. Berkati Bapak Andika yang nantinya akan menyampaikan materi, kiranya Kau berikan kesehatan yang baik dan juga penerangan Roh Kudus-Mu sehingga boleh menyampaikan materi pada malam hari ini dan boleh kami terima dengan baik dan nantinya boleh kami terapkan untuk mendidik putra-putri kami. Juga Kau berkati juga semua pembicara pada malam hari ini yang bertugas pada malam hari ini. Semoga mereka pun bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Dan juga Kau berkati segala alat yang kami pergunakan, semoga boleh mendukung tugas dan tanggung jawab kami pada malam hari ini untuk mengikuti kegiatan mulai dari awal hingga akhir. Kami yakin Bapak,
berkat penyertaan-Mu semua boleh berjalan dengan baik dan lancar, sehingga kami pun boleh memberikan yang terbaik untuk anak-anak kami, dimanapun nanti akhirnya mereka berada, dan juga untuk mereka bisa mengembangkan bakat minat yang akan mereka gunakan untuk hidupnya kelak. Akhirnya segala doa dan permohonan ini kami haturkan kepadamu melalui perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Santo Stanislaus, Doakanlah doakanlah kami. kami. Amin. Dalam nama Bapa Dan dan Putra Putra dan dan Roh Roh Kudus. Kudus. Amin. Terima kasih Bu Flo doanya. Nama Bapa. Baik Bapak Ibu guru, Bapak Ibu orang tua kami yang terkasih. Kita lanjut ke acara yang berikutnya. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon bersabar sebentar Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu guru dan orang tua kami yang terkasih, demikian lagu Indonesia Raya yang sudah kita nyanyikan bersama. Kini kita akan melanjutkan acara kita yang berikutnya, penyampaian dan pengantar dari Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Dian Wida Ekasanti SPD. Kepada Ibu Kepala Sekolah kami yang tercinta, waktu dan kesempatan kami berikan. Baik, terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu orang tua. Selamat sore Pak Andika Alexander. Selamat sore Bapak Ibu guru dan karyawan yang berada di tempatnya masing-masing. Dan juga terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan diseminasi hari ini. Bapak Ibu, kita patut bersyukur pada Tuhan karena hari ini kita sudah diberikan kesehatan yang baik.
jiwa dan raga sehingga kita bisa mengikuti kegiatan hari ini dengan lancar. Bapak Ibu, tujuan diseminasi hari ini adalah tentang penggunaan gawai atau gadget bagi peserta didik SMA Katolik Santo Stanislaus secara khususnya untuk kelancaran dan keberhasilan proses pendidikan putra-putri Bapak Ibu yang dititipkan dan dipercayakan kepada kami untuk berproses di SMA ini. Bapak Ibu, tidak berpanjang lebar, kami langsung pada pembahasannya supaya waktu yang sudah disediakan dapat terlaksana dengan baik. Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal sebelum nanti Bapak Andika selaku narasumber kami yang sudah berkenan untuk hadir dan memberikan apa yang Pak Andika bisa sampaikan pada kami semua di sini untuk membuka wawasan kita bersama tentang penggunaan gawai gadget bagi peserta didik Katolik Santo Stanislaus Surabaya. Izinkan saya untuk share screen, Bapak Ibu. Pada hari ini, Jumat 6 Februari 2026, kita berkumpul bersama dalam Zoom meeting dalam tim kami dari Smart Starrise, One Heart of Sign. Bapak Ibu, inilah personil kami dan kami akan menyampaikan beberapa hal berikut ini. Sosialisasi yang pertama tentang aturan pembatasan dan pengawasan penggunaan gawai di kelas dan lingkungan sekolah. Hal ini sudah kami sampaikan kepada para peserta kelas 10, kelas 11 yang sudah kami laksanakan pada hari Selasa 3 Februari 2026. Untuk para siswa kelas 12 akan kami sampaikan juga secara offline, on-site di sekolah pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2026 karena sambil menunggu para siswa menyelesaikan ujian praktikum di sekolah. Berikutnya kami akan menyampaikan beberapa hal. Bapak Ibu, di sini sudah saya mencoba untuk menyampaikan begitu banyak media sosial yang ada di gadgetnya putra-putri Bapak Ibu. Sosial media, website, TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp, dan bentuk lainnya yang mungkin bagi kami yang generasi baby boomer atau generasi X ya Bapak Ibu, saya termasuk generasi X ini, harus bisa mengikuti semua perkembangan yang ada di anak-anak. Berikutnya, Bapak Ibu, ada dasar hukum yang sudah disampaikan kepada sekolah melalui surat edaran Wali Kota Surabaya nomor sekian tentang pembatasan dan pengawasan penggunaan gawai dan internet di lingkungan satuan pendidikan. Ketentuan ini perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu, baik nanti melalui surat edaran setelah kegiatan Zoom meeting ini selesai, dan juga kami sampaikan secara langsung pada Bapak Ibu. Mohon maaf kalau kita tidak bertemu secara onsite di sekolah, karena memang kita ada keterbatasan waktu, tenaga, dan kami yakin Bapak Ibu juga masih sibuk untuk menjalankan pekerjaan masing-masing. Sehingga dengan kegiatan hari ini, semoga kita semua dapat memaksimalkan pendampingan dan proses belajar putra-putri kita, baik di sekolah ataupun di rumah. Bapak Ibu, gawai ini hanya boleh digunakan sebelum dan sesudah jam sekolah berlangsung. Itu hal pertama yang akan kami terapkan di sekolah. Yang kedua, gawai hanya boleh digunakan untuk pembelajaran sesuai perintah dan di bawah pengawasan guru mata pelajaran. Dua hal ini yang perlu kami tegaskan kembali kepada para siswa dan Bapak Ibu orang tua supaya juga dapat mendukung program yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Mungkin ada sekolah lain yang juga melarang penuh dari awal hingga akhir. Namun kami sesuai dengan yang ada di surat edaran tersebut, kami menyampaikan dua hal utama ini dahulu. Berikutnya, yang ketiga, tentang menindaklanjuti hal tersebut, maka kami menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa kita harus menindaklanjuti dan mematuhi SE tersebut. Yang pertama, setelah doa pagi jam pertama, tiap siswa mengumpulkan semua gawai yang dibawa di keranjang dan menandatangani lembar daftar pengumpulan gawai. Yang kedua, murid yang ditunjuk oleh wali kelas menyerahkan gawai tersebut terkumpul ke TU beserta lembar daftar pengumpulannya. Berikutnya,
Jika guru jam pelajaran pertama berencana menggunakan gawai, maka gawai tetap tinggal di kelas dan diserahkan ke tata usaha, sehingga jika selesai digunakan untuk pelajaran, bisa terlaksana juga dengan baik. Murid yang terlambat datang wajib mengumpulkan gawai yang dibawa ke guru piket dan menandatangani lembar daftar pengumpulan gawai. Kelima, guru piket menyerahkan gawai yang terkumpul ke tata usaha. Yang keenam, khusus kelas 11 dan kelas 12 yang jam pelajaran awalnya adalah mata pelajaran umum dan jam pelajaran selanjutnya adalah mapel pilihan, karena sekolah kita menggunakan kurikulum merdeka, sehingga anak-anak itu moving, ya Bapak Ibu mendatangi gurunya, bukan gurunya yang mendatangi siswa. Maka hal ini perlu pengaturan sistem yang kami sampaikan di sini hingga nomor 6, dan nantinya informasi ini juga akan kami sampaikan baik kepada para siswa dan juga kepada para orang tua. Sehingga guru yang memerlukan gawai untuk pembelajaran bisa tetap digunakan di kelas dan dimasukkan ke loker lalu dikunci. Khusus kelas 11 dan 12 yang dalam satu hari jadwalnya mapel pilihan dan dalam hari itu tidak ada mapel yang digunakan gawai, maka gawai dikumpulkan di guru jam pertama dan dibawa ke tata usaha. Jadi intinya sampai dengan nomor 7 ini, gawainya putra-putri Bapak Ibu kami amankan di tata usaha supaya meminimalisir anak-anak yang hendak menggunakan HP atau gawai tersebut untuk kepentingan yang bukan untuk pelajar. Berikutnya, khusus kelas 11 dan 12 yang dalam satu hari jadwalnya mapel pilihan, di dalam hari itu ada mapel yang menggunakan gawai, maka gawai tersebut dikumpulkan di guru jam pertama, disimpan di loker kelas, dan dikunci. Jika dalam pembelajaran guru hendak menggunakan gawai, maka guru tersebut menulis memo, ditandatangani untuk dibawa ke TU, mengambil gawai. Dan yang ke-10, jika pembelajaran sudah akan berakhir, 10 menit sebelumnya, murid yang ditunjuk oleh wali kelas mengambil gawai di TU dan putra-putri Bapak Ibu bisa menerima kembali gawainya dengan aman selamat. Ya, begitu. Lanjut. Untuk itu Bapak Ibu kami perlu menegaskan beberapa aturan. Yang pertama memang dilarang menggunakan HP yang tidak berkaitan dengan pembelajaran selama jam sekolah. Yang kedua, kami menitipkan satu informasi penting ini lagi karena HP memang dibatasi, maka para siswa tidak boleh menggunakan QRIS untuk pembayaran di kantin selama istirahat Bapak Ibu. Mengapa hal ini kami perlu sampaikan? Karena ada beberapa siswa yang mungkin saya tidak ada uang tunai Bu, dikasih sangu sama mama papa, ada di HP. Nah, untuk itu melalui kegiatan hari ini kami menginformasikan pada Bapak Ibu sekalian, mohon maaf untuk membawakan anak-anak sejumlah uang tunai yang cukup untuk membeli makan apabila para putra-putri Bapak Ibu tidak membawa bekal dari rumah. Hal ini untuk mendukung supaya anak-anak juga kondusif, tidak kelaparan di sekolah, dan juga masih bisa memenuhi kebutuhan makan di sekolah sehingga dalam keadaan kondusif bisa mengikuti pelajaran. Yang ketiga, membuat konten yang tidak berhubungan dengan pembelajaran di lingkungan sekolah. Hal ini juga menjadi keprihatinan Bapak Wali Kota dan juga beberapa pihak terkait, sehingga mengapa aturan ini perlu disampaikan dan kami harus segera menyampaikan informasi ini melalui kegiatan diseminasi. Yang keempat, Bapak Ibu, pelanggaran penggunaan HP akan berakibat. Nah, ini yang perlu kita cermati bersama. HP disimpan di sekolah dan hanya boleh diambil oleh orang tua siswa yang bersangkutan. Kalau misalnya, semoga tidak terjadi ya Bapak Ibu, hari Senin anak-anak menggunakan HP, ada pelanggaran, padahal sekolah atau guru yang bersangkutan tidak menggunakan HP, atau siswa tersebut tidak jujur mengumpulkan HP, atau siswa tersebut membawa 2 HP, ya, yang satu dikumpulkan, yang satu dibawa, lalu yang satu ini disalahgunakan, maka sekolah akan mengambil tindakan untuk ketertiban dan kedisiplinan kita bersama. Maka HP itu harus disita oleh sekolah dan boleh dikembalikan lagi asalkan diambil oleh orang tua siswa yang bersangkutan di esok harinya. Jadi HP ini harus menginap di sekolah 1 malam.
Kecuali hari Jumat ya Bapak Ibu. Kalau hari Jumat berarti nginepnya 2 malam. Kok 2 malam? 3 malam ya Bapak Ibu. Jumat malam, Sabtu malam, Minggu malam, dan baru hari Senin kami kembalikan. Itu pun harus orang tua yang mengambil. Hal ini semoga bisa menjadikan kebaikan untuk para siswa kita semua, khususnya putra-putri Bapak Ibu yang bersekolah di SMA Katolik Santo Stanislaus. Demikianlah aturan tentang pembatasan penggunaan gawai yang perlu kami sampaikan kepada orang tua, dan kami juga akan segera melaksanakannya. Untuk kelas 10-11 sudah kami jalankan secara onsite, untuk kelas 12 baru Kamis minggu depan, sambil menunggu ujian praktek mereka selesai. Bapak Ibu, hal ini nanti akan dikuatkan bersama oleh narasumber kita Pak Andika tentang penggunaan aturan tersebut dan bagaimana kelanjutannya di sekolah, baik kita sebagai guru, sebagai orang tua, dan bagaimana kita berproses mendampingi putra-putri kita semua. Izinkan saya juga untuk menyampaikan ada 2 hal, Bapak Ibu, berikutnya. Ada satu hal saya sekaligus menyampaikan pada peristiwa hari ini, pada kesempatan hari ini, kesempatan yang baik untuk menyampaikan pada Bapak Ibu terkait sosialisasi program MBG ya Bapak Ibu. Makan bergizi gratis. Nah, lanjut. Ini permennya Bapak Ibu, peraturan menterinya yang sudah ditetapkan nomor 7 tahun 2026. Bahwa ada penetapan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, ya, SPPG Badan Gizi Nasional. Ini kutipannya, saya tidak perlu membaca dalamnya Bapak Ibu karena kita juga ada keterbatasan waktu, maka akan saya lanjutkan. Nah, Bapak Ibu, program MBG ini ada di sekolah SMA Katolik Santo Stanislaus. Saya sendiri sudah menghadiri peresmiannya, yaitu tempat dapur kita ada di SPPG Pacar Kembang Surabaya, nomor sekian, beralamat di Bronggalan tersebut, dan masuk pada Kecamatan Tambak Sari, Surabaya. Bapak Ibu, perlu kita ketahui bersama, hal ini juga sudah kami sampaikan kepada para siswa. MBG itu makan bergizi gratis ya, bukan makan banyak gratis. Nah, itu Bapak Ibu yang perlu kita pahami bersama ya. Jadi makan bergizi gratis, bukan makan banyak gratis. Jadi porsi, menu, dan variannya disesuaikan dan dipertanggungjawabkan dengan ahli gizi yang ada di setiap SPPG, khususnya SPPG kita namanya SPPG Pacar Kembang Surabaya. Nah, bila ada yang setuju atau tidak setuju dengan adanya MBG ini adalah menjadi kewenangan dan ranahnya orang tua. Kami tidak memaksakan. Untuk itu kemarin Bapak Ibu melalui wali kelas, kami berikan link Google Form yang isinya untuk persetujuan tersebut. Ya, maka tanggung jawab sekolah itu mulai sekolah menerima distribusi MBG. Diganti. Ya, Ibu. Baik, saya lanjutkan dulu ya, Bapak Ibu. Mulai menerima sampai dengan pengembalian tepak makan atau food tray atau ompreng, ya istilahnya itu food tray Bapak Ibu atau ompreng ya. Dari sekolah kembali lagi ke MBBG, ke SPPG, itulah tanggung jawab sekolah. Namun untuk kualitas, kuantitas, menu, dan variannya adalah tanggung jawab dari SPPG. MBG akan dikirimkan sejumlah food tray dari para siswa dan kukar yang ada di sekolah setiap hari Senin sampai Jumat dari bahan stainless steel Bapak Ibu. Nah, ini jumlah siswanya SMA kan ada 284, orang tua siswa yang setuju ada 259, dan orang tua siswa yang tidak setuju ada 25 siswa. Berikutnya. Ini yang tadi sudah saya sampaikan, maka anak-anak akan menerima MBG ini sebelum istirahat pertama, sesuai jadwal yang sudah kami sampaikan ke SPPG, dan akan dikonsumsi anak-anak saat istirahat jam pertama. Untuk itu kami titip pesan pada Bapak Ibu sekalian, anak-anak membawa sendok dan garpu sendiri dari rumah. Ya, karena kami tidak menyediakan sendok dan garpu, pihak SPPG pun juga tidak menyediakan sendok dan garpu. Baik, selanjutnya. Bapak Ibu, kantin bagaimana? Kantin tetap berjalan ya, seperti biasa. Jadi sekolah tetap membutuhkan kantin, karena melihat data yang ada selama ini di sekolah yang sudah menerima program MBG sebelumnya, tidak terjadi masalah atau kendala lain. Sehingga harapannya KBM di sekolah kondusif, anak-anak juga masih aman terkendali, dan KBM juga berjalan lancar sesuai harapan kita semua dan tujuan sekolah.
Untuk itu, ada kegiatan wawancara yang akan disampaikan kepada putra-putri Bapak Ibu untuk memastikan pola makan yang dijalani. Karena pada saat Bapak Ibu mengisi Google Form tentang eh, pantangan ya Bapak Ibu atau alergi, itu kami sudah mendata dari 284 siswa atau dari 259 yang setuju untuk program MBG ini, ada 37 siswa yang akan diwawancara oleh pihak SPPG, ahli gizinya, untuk menanyakan kepastian tentang pola makan dan macam makanan yang harus dihindari. Namun menunya nanti tetap sama Bapak Ibu, jadi tidak bisa memenuhi menu dari setiap siswa. Maka nanti solusinya adalah apabila siswa tersebut tidak berkehendak dengan menu A misalkan ya, lauknya misalkan tidak bisa, maka nanti bisa tukar dengan temannya. Itu yang dititipkan oleh pihak SPPG kepada kami. Dan anak-anak juga sudah kami informasikan. Anak-anak tidak boleh membuang makanan tersebut selama masih aman dan kondusif terkendali. Kami akan juga memantau dan akan kami evaluasi sehingga tetap lancar. Ya. Karena itu rezeki Bapak Ibu, mari kita nikmati dan rawat bumi dengan menikmati rezeki apapun yang Tuhan berikan kepada kita, termasuk melalui program MBG. Berikutnya, ini Bapak Ibu yang penting. Kemarin kami juga menyampaikan dan menegaskan ulang, apabila di kemudian hari para siswa melakukan tindakan baik sengaja tidak sengaja di media sosial, apapun, yang berdampak tidak kondusif, merugikan nama baik SPPG dan sekolah, maka ada tindakan tegas yang mengandung ranah hukum bagi siswa yang bersangkutan. Ini titipan pesan dari Babinsa kemarin. Untuk itu kami mengajak Bapak Ibu orang tua siswa sekalian untuk mendukung bekerja sama. Tujuan program MBG ini makan bergizi gratis bagi anak-anak. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Demikianlah untuk sosialisasi program MBG. Dan ada satu hal lagi yang hendak kami sampaikan, semoga tidak menyita waktu. Ya, izinkan kami menyampaikan hanya beberapa waktu saja, Bapak Ibu. Kami perlu menyampaikan ada satu program baru lagi di SMA Santo Stanislaus. Kita menyambut baik dari apa yang disampaikan oleh paroki kita tercinta, yaitu Paroki Kristus Raja, untuk mendukung program lingkungan. Maka Smaksta ada program baru yang namanya Smaksta Rise, Bapak Ibu. One Heart to Sun. Lanjut. Ini latar belakangnya Bapak Ibu. Jadi Laudato Si, mungkin Bapak Ibu yang banyak bergabung, yang beragama Katolik, aktif di paroki, mungkin tidak asing dengan istilah ini, yang intinya kita merawat rumah kita bersama, menghadapi tantangan lingkungan yang nyata. Untuk itu, pertobatan ekologis melalui ensiklik Laudato Si mengajak para siswa sekalian untuk memiliki kasih merawat bumi. Dengan program ini, kita meminta anak-anak mempunyai nilai RISE, yaitu responsible, tanggung jawab, inovatif, service, pelayanan yang simpel dan antusias melalui aksi nyata yang sederhana namun konsisten di lingkungan sekolah. Salah satu contohnya apa Bapak Ibu? Membuang sampah di tempat sampah dengan penuh kesadaran. Ternyata hal ini untuk anak-anak SMA itu perlu kita ingatkan terus-menerus ya Bapak Ibu. Hal ini juga sudah kami sampaikan kepada para siswa, putra-putri Bapak Ibu sekalian. Ya, kami tidak muluk-muluk, sederhana saja. Jadi anak-anak harus konsisten, sederhana, aksi nyata, membuang sampah di tempat sampah, mematikan listrik yang tidak berguna atau sudah tidak dipakai lagi, dan juga kami mengajak anak-anak sekalian untuk mencuci tepak atau ompreng dari rumah ya, bukan tepak atau ompreng dari MBG, supaya bisa bersih kembali sampai di rumah sehingga mama tidak perlu repot. Ini loh mah aku udah nyuci bersih. Ya, itu harapan sekolah. Semoga dengan kegiatan nyata ini dan kami tanamkan terus-menerus, anak-anak mulai terbentuk karakternya untuk hal-hal yang kecil-kecil itu dapat diterapkan. Kalau kita setia dengan perkara kecil, maka kita akan diberikan kesetiaan untuk perkara yang besar. Berikutnya, nah Bapak Ibu, ada singkatan khusus ya, tadi intinya sama saja, menjaga kebersihan setiap sudut sekolah, ya. Meminimalkan sampah plastik, anak-anak yang bawa botol plastik nggak bisa bawa tumbler katakanlah. Sering hilang Bu kalau bawa tumbler, maka kami beli botol plastik ya. Menyediakan tempat sampahnya, sehingga nanti bisa kita manfaatkan kembali. Lalu
inilah yang kita lakukan, rumah kita bersama dengan semangat yang menyala, ya. Responsible, inovatif, simple service, dan enthusiastic. Berikutnya, inilah Bapak Ibu yang kita maksudkan dengan makna one heart two sign. Ini slide saya yang terakhir. Satu hati dalam tanggung jawab, satu hati dalam inovasi, satu hati dalam pelayanan, satu hati dalam semangat. Demikianlah yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu orang tua yang terkasih dan pada Bapak Ibu guru karyawan juga, sehingga hal ini bisa menjadi pengalaman, paradigma baru untuk kita semua. Mohon dukungan pada Bapak Ibu sekalian, kerjasamanya, doa kita bersama. Semoga anak-anak kita selalu ditumbuhkan rasa merawat pada bumi dan juga mendukung semua program sekolah. Semoga Tuhan berkati niat baik kita, Bapak Ibu. Smaksta Rise, One Heart to Shine. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan berkati berkah dalam. Oke, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Dian Wida Eka Santi yang sudah mengawali dengan kata pengantar proses penggunaan gawai dan juga MBG. Pesan positif yang sudah disampaikan Ibu Kepala Sekolah adalah gunakan gawai dengan bijak dan jadikanlah alat untuk belajar dan terhubung. Untuk kegiatan selanjutnya, saya akan serahkan kepada moderator dan moderator akan langsung memfasilitasi dan menghubungkan dengan pembicara utama kita. Kepada Pak Fian, kami persilakan untuk mengambil acara ini untuk dikendalikan. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Nagu. Selamat malam Bapak Ibu yang sudah bergabung di Zoom meeting pada malam hari ini. Semoga Bapak Ibu diberkati berkah dalam ya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, kalau kita mendengar diseminasi, itu kalau dalam KBBI, itu tentang penyampaian informasi. Tentunya hari ini, pertemuan ini memberikan banyak informasi. Dimulai dibuka oleh Pak Nabu, lalu Bu Santi, lalu yang terakhir nanti pemateri utama kita. Oke, Bapak Ibu, kita sekarang sedang menghadapi era disrupsi 4.0 dan menuju ke 5.0. Tentunya semua serba cepat, mudah, dan terkadang memberikan dampak ke malas ya Bapak Ibu. Apalagi saya sebagai guru bahasa Indonesia, ya. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Octavianus Nugroho, sering dipanggil Pak Avian. Saya mengajar bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Ya, tentunya pengalaman saya di kelas, ya, penggunaan HP ini atau gawai, ya, bahasa bakunya itu gawai, itu penuh tantangan Bapak Ibu. Ketika anak dipersilakan untuk mengumpulkan gawainya, pasti lama sekali. Maka dari itu, saya sering silakan HP-nya dikumpulkan tanpa titip teman. 1 kali, nah saya hitung 1 sampai 3. Kalau sampai 3, pasti nanti akan saya ambil. Akhirnya anak-anak buru-buru untuk segera mengumpulkan. Salah satunya seperti itu Bapak Ibu contohnya. Maka dari itu, pastinya gawai itu adalah ibarat pisau bermata 2 bagi peserta didik. Bisa menjadi sumber belajar, ya, untuk meningkatkan teknologi, pengetahuan, ya, tapi juga bisa menjadi distraksi atau fokus siswa ketika pembelajaran menjadi tidak fokus, bahkan tidak kondusif. Maka dari itu, kita akan sambut untuk narasumber kita. Saya akan membacakan CV-nya. Oke. Mari kita bacakan. Ya, pemateri kita adalah
Pak Andika Alexander Happy, MPSI, Psikolog, C-Trainer, CME, CPS, CHCS, CCP. Tentunya Pak Andika ini sangat luar biasa sekali. Ya, baik Pak Andika. Ya, selamat malam Pak Andika. Halo, selamat malam Pak Ya, Fian. Selamat halo Pak malam. Andika. Bagaimana Terima kasih, kabarnya? syukur. Puji Tuhan, sehat tuh Pak. Sehat semua? Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Bapak, Iya. semuanya. Sehat, Pak. Oke. Ya. Akhirnya ketemu lagi ya Pak Andika. Iya, akhirnya ketemu lagi ya Pak. Terima Terakhir kasih sudah. kami bertemu ketika retret kelas 12 Bapak Ibu. Mungkin Benar. Bapak Ibu kelas 12. Oh, ini Pak Andika yang ketika retret dulu ya. Bikin kejutan untuk anak-anak itu. Oke. Baik Pak Andika, mungkin langsung saja Boleh. untuk penyampaian informasi penggunaan gawe untuk peserta didik. Mungkin Ya, Pak Andika oke. punya informasi. Terima kasih. Ya, Monggo. makasih Pak Fian. Bapak Ibu, selamat malam. Terima kasih banyak sudah bergabung di Zoom ini. Bapak Ibu, hari ini saya akan lebih banyak membicarakan hal teknis, dikit aja tentang psikologi begitu. Jadi bukan konteksnya adalah parenting, tetapi lebih pada seperti yang Pak Fian sampaikan, diseminasi begitu, artinya menyampaikan informasi begitu, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa menyiapkan gadget juga, sehingga kita bisa langsung praktek bersama begitu. Karena hari ini selain kita akan mendiseminasi tentang aturan perwali begitu ya perwali, sedikit saya akan bahas tentang digital parenting seperti itu. Saya izin mulai share PowerPoint ya. Oke, sudah muncul Bapak Ibu semuanya? Sudah, Pak. Sudah. Sudah, oke, baik, terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu, eh, kalau nanti mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan atau ingin disela, itu monggo, silakan. Saya sangat terbuka kalau misalnya Bapak Ibu mau selah gitu ya, supaya kita ada proses interaksi di sini. Karena online agak kesulitan nih kalau kita mau interaksi secara langsung begitu. Nanti Bapak Ibu monggo, saya persilakan Bapak Ibu langsung tanya, Pak. Kayaknya gini ya, gitu ya. Oke, baik. Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke lebih dalam, kita sepakati dulu ya, yang dimaksud dengan gadget itu apa saja, begitu. Kan gadget itu bahasa Indonesianya gawai, gitu. Sedangkan kalau kita paham bahwa gadget itu kan handphone aja. Sedangkan sebenarnya gadget itu nggak aja handphone. Boleh nggak? Boleh dibantu di kolom komentar supaya kita interaktif. Diketik, kira-kira menurut Anda semua, gadget itu apa saja? Begitu. Atau kalau mau off mic juga boleh. Yang dimaksud dengan gadget itu apa saja? Yang sepengetahuan Bapak Ibu. Silakan. Laptop, oke, good. Apalagi iPhone, oke, iPhone. Phone ya, oke. Yang lain, tablet, oke. Smartwatch, nice. Digicam, good, good. Oke, ada lagi kira-kira. Kira-kira kacamata bisa nggak Bapak Ibu jadi gadget? Kacamata? Kacamata itu sekarang bisa jadi gadget Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bisa lihat itu gitu apa namanya Oculus gitu ya, tuh sudah ada gitu. Sekarang bisa benar. Nah, otomatis oleh sebab itu, jadi di mindsetnya kita sekarang gadget itu bukan hanya handphone ya Bapak Ibu ya. Gadget itu betul tab, iPad, smartwatch, bahkan TV juga, TV yang smart TV sekarang bisa menjadi gadget, tapi kan gede banget, nggak mungkin kan bisa dibawa-bawa gitu kan. Ini Bapak Ibu. Jadi sebenarnya gadget itu tidak hanya smartphone, begitu. Tapi juga ada tablet, yaitu bukan table ya. Tablet, laptop, smartwatch, smart TV, begitu. Ini semua merupakan gadget. Jadi gadget itu adalah perangkat teknologi yang bisa menghubungkan dengan berbagai aplikasi dan kita bisa menggunakannya secara smart. Kenapa kok namanya smart? Karena di dalam satu teknologi itu kita bisa menggunakan berbagai banyak fungsi, begitu. Kalau dulu kita telepon phone itu hanya digunakan untuk SMS, kalau sekarang saking canggihnya handphone itu kita bisa gunakan kita sambil teleponan
Di sisi lain kita sambil scroll Instagram dalam satu operation yang sama. Di sisi lain kita bisa menggunakan Google Maps, tapi di sisi lain kita bisa menggunakan Spotify untuk mendengar lagu. Jadi smart kita. Nah, ini semua yang namanya gadget begitu. Kemudian yang menjadi pertanyaan, kenapa kok gadget ini kemudian seringkali menjadi perhatian begitu kepada anak-anak kita? Nah, ini nanti akan kita bahas sebentar. Kenapa kok anak-anak sekarang, bahkan kita sebagai parent, sebagai pendamping remaja begitu ya, kalau kita konteksnya adalah anak kelas SMA, senior high school begitu, kenapa kok mereka itu senang begitu, tertarik? Kita aja tertarik dengan gadget ini begitu. Nah, kita harus sepakati dulu bahwa penggunaan gadget itu tidak sekedar scrolling-scrolling saja. Jadi penggunaan perangkat teknologi portable atau gadget begitu dilakukan oleh kita semua termasuk anak-anak kita mulai dari mengakses internet, bermain game, menonton video, mengambil foto dan video, mengirim pesan, dan melakukan panggilan telepon. Bahkan ada beberapa hal lain juga, misalnya menggunakan kalkulator, kita menggunakan bekerja menggunakan Microsoft Office di gadget kita, begitu. Jadi ini kita sepakati dulu penggunaan gadget adalah ini, begitu. Oke? Supaya takutnya begini, kalau saya tidak batasi, Bapak Ibu hanya berpikir bahwa kalau anak-anak menggunakan gadget, ternyata anak-anak itu hanya untuk game saja. Tidak, gitu. Jadi penggunaan gadget itu juga termasuk dari mengakses internet, bermain game, nonton video, mengirim pesan, dan sebagainya. Seperti itu. Termasuk mereka juga mendesain, gitu ya, mendesain gambar atau apa menggunakan gadget itu juga adalah salah satu penggunaan gadget. Harapannya dengan hal ini kita bisa menambah pengetahuan kita bahwa penggunaan gadget tidak sekedar bermain game saja, begitu. Oke, sekarang kita masuk ke apa saja sih aktivitas anak di dunia digital? Apa aja sih aktivitas anak-anak kita di dia menggunakan gadget? Boleh dong, sekali lagi saya minta keaktifannya Bapak Ibu, boleh ditulis di Zoom gitu ya, di comment box. Menurut Anda, sepengetahuan Bapak Ibu, aktivitas anak-anak kita di dunia digital itu apa saja sih? Monggo, silakan. Bapak Ibu, menurut Anda apa aja aktivitas yang dilakukan? Main game, oke. Apalagi aktivitas anak-anak kita. Belajar, good. Belajar. Main game. Scroll, oke. Scroll aja gitu ya. TikTok, chatting, oke. Nice. Apalagi? Mengerjakan tugas, yes, of course. Baca artikel, oke. Membaca ini ya, berita-berita begitu. Oke, good. Jadi begini Bapak Ibu, aktivitas itu yang ada di ini adalah ya kita harus sadar bahwa di gadget kita di dunia digital kita tidak sekedar untuk bermain saja, tetapi untuk pendidikan dan belajar. Nonton YouTube, yes. Nah, ada dua konsep yang berbeda antara pendidikan dan belajar di sini yang akan saya maksudkan. Pendidikan artinya konteksnya adalah dia belajar mata pelajaran atau dia belajar hal-hal yang bersifat hard skill begitu di dunia digital dengan menggunakan gadget itu begitu. Sedangkan kalau belajar dia itu tidak hanya sekedar belajar tentang pelajaran, tetapi bisa saja dia belajar tentang kehidupan. Loh, kok bisa, Pak? Jadi saya beberapa kali konseling ke anak-anak remaja begitu. Mereka itu menemukan motivasi diri, mereka itu menemukan kebahagiaan, mereka itu menemukan kepercayaan diri. Itu belajar ketika mereka mengakses media sosial melalui gadget mereka. Jadi tidak hanya sekedar mereka itu mengakses tentang pelajaran saja, tetapi mereka juga bisa belajar tentang kehidupan di situ. Contoh di YouTube. Di YouTube ada banyak sekali video-video yang bisa mengedukasi, meningkatkan empati anak-anak. Contohnya kalau Bapak Ibu bisa akses iklan-iklannya Thailand tuh bagus-bagus banget, itu value-nya bagus-bagus banget. Ada beberapa anak yang pernah saya konseling, mereka itu terinspirasi berbuat baik itu melalui iklan aja dari iklan YouTube itu. Begitu. Jadi di sini aktivitas anak di dunia digital itu tidak sekedar belajar pelajaran aja, tetapi juga bisa juga belajar kehidupan. Begitu. Oke, apalagi ini.
mengakses informasi dan sebagainya. Ini yang saya bilang tadi ya. Lalu kemudian kreativitas, produktivitas, eksplorasi hobi, Bapak Ibu. Jadi dengan menggunakan gadget di mengakses dunia digital, mereka ini, anak-anak ini dan kita juga gitu ya. Nah, betul, ada yang dipakai drakor untuk menyaksikan ada yang dipakai untuk menyaksikan drakor dan dracid. Betul, Bapak Ibu. Jadi tadi sekitar jam 5 sebelum saya ngisi ini saya masih sempat untuk nonton Dracin, Bapak Ibu ya, karena saya ngikutin Dracin juga. Ada satu episode yang saya belum selesai ini. Ternyata sudah jam 6 jadi saya harus masuk akses ini. Semoga jam 8 nanti saya bisa nonton lagi sebelum istri saya ngomel ke saya ya, Bapak Ibu ya. Karena sudah seru banget ini ceritanya. Kan Dracin itu bikin kita penasaran ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kreativitas, produktivitas, eksplorasi hobi. Bahkan Bapak Ibu perlu tahu, anak-anak kita bisa saja mereka sudah dapat duit dari internet. Kayak gitu. Nah, oke, itu ya. Sorry, sorry. Lalu berikutnya, apa aja Kak? Oh, ini betul, komunikasi dan sosial. Ya, seperti yang kita tahu ya. Apa namanya, chatting, berinteraksi media sosial, kemudian scrolling dan sebagainya. Hiburan, hiburan apa aja? Netflix, Disney, main game, gitu ya, game-game online. Ini aktivitas-aktivitas anak-anak. Tapi ternyata selain itu, yang kita tahu itu tadi tuh. Nah, ini nih baru mulai saya masuk. Mohon lebih fokus di sini. Kalau ada anak-anaknya juga boleh diikut sertakan di situ. Tadi aktivitas yang nampak di permukaan. Tapi ada juga aktivitas-aktivitas yang kita sebenarnya nggak tahu dan perlu kita tahu. Apa itu? Aktivitas cyberbullying. Bapak Ibu. Jadi, saya bocorkan. Kalau misalnya ada student di sini, mohon maaf, kakak harus bocorkan. Karena ini aku sudah harus kasih tahu ke parents, gitu ya, supaya parents juga ada pengetahuan. Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu pernah dengar yang namanya channel WhatsApp nggak? Pernah tahu nggak channel WhatsApp? Nggak tahu. Oke, sekarang buka WhatsApp-nya. Silakan buka WhatsApp-nya semua. Saya coba langsung share juga ya. Semoga di sini bisa terakses gitu. Nah, di sini coba kita lihat. Oh, bukan. Ada channel WhatsApp nggak di sini ya? Oh no. Oh, kalau dari laptop tidak bisa. Ternyata dari laptop tidak bisa. Nah, Bapak Ibu silakan buka di WhatsApp-nya. Saya akan coba pandu dari sini. Silakan buka WhatsApp. Kemudian Bapak Ibu pilih di yang namanya di tengah itu ada namanya communities, Bapak Ibu. Ada? Nah, di situ Bapak Ibu bisa ada ya, Bapak Ibu ya. Nah, di situ Bapak Ibu bisa akses itu adalah komunitas yang biasanya di apa namanya Bapak Ibu grup-grup yang dijadikan satu. Itu juga Bapak Ibu perlu pelajari. Kemudian ada yang Bapak Ibu cek di bagian setting gitu, di bagian setting. Nah, Bapak Ibu bisa nggak melihat, sorry, bukan di setting, di updates, di bagian updates harusnya di sini ada. Mana ya? Ini nih ada ternyata. Sorry, di laptop ternyata ada. Sebentar, saya share. Nah, ini dia, Bapak Ibu. Jadi ada channels, oke? Di sini ada channels. Kelihatan nggak, Bapak Ibu? Channels. Sorry, ini agak kecil mungkin ya. Kelihatan nggak? Kelihatan ya, yang di sini nih. Nah, ini adalah channels-channels yang bisa dibikin oleh anak Bapak Ibu. Jadi channels ini ibaratnya kayak kita itu punya saluran sendiri untuk kita mempromosikan sesuatu. Idenya begitu. Saya buka ya, contohnya buka di Kompas ya. Di sini nih. Bapak Ibu lihat nih. Ini ada channel, saya memang mengikuti channel Kompas, begitu. Di sini tuh biasanya akan di-share hal-hal yang bersifat berita biasanya. Nah, atau UKM Indonesia. Karena saya ikut UKM Indonesia nih. Ada berita-berita gitu kan. Nah, kenapa ini kita harus waspada? Karena biasanya anak-anak ini bisa bikin channel sendiri. Lalu di channel ini adalah tempat mereka untuk mereka sebarin hal-hal yang bersifat bullying. Gitu. Bullyingnya ke siapa? Bullyingnya ke macam-macam. Bullyingnya bisa ke temennya, bisa ke gurunya, bisa ke Anda. Bahkan yang sering saya temukan adalah di channel ini
students ini biasanya sharing untuk link-link yang aneh-aneh, pornografi, yang kekerasan, dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu jangan hanya fokus pada gamenya, jangan. Di WhatsApp juga itu ada channel yang bisa digunakan untuk hal-hal seperti ini. Makanya saya bilang, ada aktivitas anak kita di dunia digital kayak cyberbullying yang mungkin kita nggak tahu, Bapak Ibu. Gitu. Kemudian, mengakses konten dewasa, gitu ya. Mengakses konten dewasa. Ini sudah kita tahu bersama, begitu. Lalu chatting dengan orang yang tidak dikenal, begitu. Nah, oh saya sudah tidak install di sini. Ada yang namanya aktivitas, ada nggak ya? Harusnya ada. Nah, ini yang namanya cyberbullying, seperti ini. Oke, dia namanya cyberbullying. Nah, ini dia. Bapak Ibu melihat di sini, ini ada yang namanya people nearby. Loh, apa ini Pak Kendi? Ini ada satu fitur di beberapa aplikasi gitu ya. Aplikasinya kayak Telegram. Jadi saya ketik di sini ya aplikasi-aplikasinya. Tapi di Telegram sudah nggak ada. Telegram atau kemudian ada di Line mungkin ya. Coba Bapak Ibu dicek. Ada namanya People Nearby. People Nearby ini simpelnya kayak radar. Ini saya coba menjelaskan pakai bahasa yang cukup mudah. Jadi People Nearby itu ibaratnya kayak radar. Kalau Bapak Ibu sering nonton film, terus ada kayak radar gitu kan, ketika radarnya muter itu kan ada benda-benda asing gitu di scan gitu kan. Nah, sama. Peeper Nearby itu kayak radar yang akan mendeteksi pengguna aplikasi yang sama di sekitar kita di radius tertentu. Contoh, kalau kita pakai People Nearby ini, kita bisa tahu orang-orang yang menggunakan aplikasi yang sama di radius 1 kilometer di sekitar kita. Oke? Nah, permasalahannya, kenapa ini masalah Pak Kendi? Masalahnya adalah seperti ini. Jadi ada beberapa aplikasi yang dating online itu tuh malahan menggunakan fitur People Nearby ini untuk hal-hal yang berbau yang jelek-jelek kayak gini, kebanyakan pornografi. Gitu, Bapak Ibu, lihatan di sini. 500 meter, 500 meter kayak gitu. Nah, saya pernah menemukan ada case guru BK itu ngelapor ke saya, anak SD. Anak SD, cewek, dia menggunakan aplikasi ini. Dan akhirnya dia nyangkut dengan user yang ya kita bisa katakan pedofil lah. Kayak gitu. Nah, kenapa kok Bapak Ibu perlu tahu? Mungkin anak Bapak Ibu itu tidak menggunakan aplikasi ini. Cuman kalau yang namanya orang yang nakal, orang yang iseng, bukan iseng, tapi ini orang jahat menurut saya. Mereka itu bisa mencuri fotonya kita. Oke, ini saya pelan-pelan banget. Dan Bapak Ibu perlu edukasi juga ke anak-anak Bapak Ibu. Anak-anak kita ada kecenderungan mereka menggunakan foto di media sosial mereka, tentu saja foto yang cantik, yang ganteng, yang keren, ya kan? Bahkan mereka melakukan pakai filter. Nah, permasalahannya adalah kalau misalnya si orang-orang jahat ini dia kan gampang banget tinggal di screenshot gitu, diambil foto anak kita, dipasang di kayak gini, ini sangat bisa begitu. Terus apa dong yang harus diedukasi ke anak-anak kita? Bapak Ibu perlu mengedukasi ke anak-anak Bapak Ibu kalau di media sosial, bukan cuma TikTok dan Instagram ya, di seluruh media sosial, hindari posting foto-foto yang sangat-sangat terlihat wajah dan juga terlihat vulgar. Wajib Bapak Ibu, tolong ini edukasi. Mungkin Bapak Ibu, anak Bapak Ibu nggak aneh-aneh. Saya percaya pendidikan keluarga Bapak Ibu top. Tetapi kita tidak bisa mencegah orang-orang yang nakal tadi. Nah, itu dia Bapak Ibu. Oke? Itu. Lanjut. Kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan ya. Lalu, apalagi yang kita tidak ketahui? Oke, akses konten dewasa. Ini standar ya. Akses konten dewasa. Kemudian, pinjol, Bapak Ibu. Jangan salah. Anak-anak kita, level anak SMA, itu udah bisa pinjol.
Ada yang aneh. Ini saya nggak tahu. Bapak Ibu masih kasih uang jajan nggak ke anak Bapak Ibu? Masih ya? Masih kasih uang jajan ya? Nah, kasihnya uang jajan tuh kasih kasih gimana? Per bulan, mingguan? Nah, ada beberapa case yang saya handle, orang tuanya ngasih kartu kredit ke anaknya. Ngasih kartu kredit loh. Istimewa ya, ngasih kartu kredit. Lalu dia mungkin si anak ini dia tidak belanja yang aneh-aneh, tetapi dia belanja untuk gamesnya dia, beli skin, beli senjata, beli diamond dan sebagainya ya untuk kebutuhan game gitu. Nah, mereka menggunakan akhirnya kena pinjol karena dia beli yang seperti seperti itu, Bapak Ibu. Loh, memangnya anak SMP, anak SD bahkan bisa kena pinjol kayak gitu. Nah, jangan salah Bapak Ibu. OJK temukan banyak anak sekolah terjerat pinjol tahun 2024. Ini saya belum update datanya. Tahun 2024 seperti ini. Pak, itu kan paling di Jakarta, Pak. Ada satu case, nih, Bapak Ibu bisa lihat di sini, pinjol dan judol. Jatim, Jawa Timur, soroti 80.000 pelaku judi online anak usia rentang 10 tahun. Jumlah fantastis usia anak main judi online. Anak-anak SD di Indonesia kecanduan judi online. Saya nggak menggeneralisir. Saya tidak menggeneralisir. Tapi anak SD aja kena, di mana anak SD aja mereka dalam tanda kutip masih kecil, apalagi anak-anak kita yang sudah SMA, yang aksesnya lebih besar banget, begitu. Pertanyaannya, kenapa kok anak-anak kita bisa kena judi online? Kenapa kok anak-anak kita bisa kena pinjol? Kita langsung praktek. Bapak Ibu silakan cek ini. Salah satunya itu judi online itu biasanya dia pakai 777 gitu. Misalnya Naga 777. Nah, jadi ini. Oke, banyak tuh, angka-angka gitu. Terus salah satunya contohnya ini deh. Kita lihat slot gacor. Nah, Bapak Ibu lihat di sini. Kalau kita lihat di sini, apa namanya situs seperti ini, kenapa kok anak-anak kita bisa tertarik? Yang tertarik itu tidak sekedar uangnya saja, tapi gambar dan desain dari seperti ini yang menarik. Gitu kan, ada cewek yang cukup seksi, mohon maaf, begitu kan. Kemudian ada seperti games di sini. Ini games ini, Bapak Ibu. Loh. Nah, ini not found ini. Karena saya sudah pakai apa namanya anti untuk ini. Tapi bisa diakses. Nanti kita akan akses bareng-bareng. Duh, game semua ini Bapak Ibu. Game semua ini. Oke? Itulah kenapa mereka gampang tertarik tuh. Loh, kok bisa gampang tertarik juga Bapak Ibu? Anak-anak kita sering akses YouTube. Di YouTube, kalau tidak yang premium, kan ada iklan. Nah, masalahnya kurang ajarnya adalah iklan-iklannya ini kebanyakan iklan tentang pinjol, Bapak Ibu. Makanya kan terus tereksposur, terus informasi-informasi itu akhirnya apa? Akhirnya ya tertarik begitu, ya. Nah, ini contohnya, Bapak Ibu. Oke, lanjut. Oh, ini saya skip. Nah, sekarang Bapak Ibu perlu tahu, Bapak Ibu perlu mengenal aplikasi-aplikasi yang beresiko yang sudah saya bilang tadi. Ada judi, kencan online, dan pinjol. Apa? Seperti apa? Ini boleh dicatat, boleh di screenshot. Jadi kalau judi online, websitenya itu ciri khasnya mengandung kata-kata seperti ini. Slot, kasino, togel, bet, 777, begitu. Icon-iconnya bergambar chip, bergambar kartu remi, dadu, koin emas. Ini adalah website-website yang terindikasi sebagai judi online. Jadi, ketika Bapak Ibu akan mengakses gawai dari anak-anak Bapak Ibu, coba Bapak Ibu cek. Atau pada saat Bapak Ibu mau cek ini, apa namanya historinya, Bapak Ibu bisa cek ada nggak seperti ini. Saya lanjut dulu, nanti kemudian Bapak Ibu bisa kita sama-sama saya ajarin untuk cara ngeceknya. Aplikasi Kencan. Aplikasi Kencan sebenarnya bagus untuk orang-orang yang mungkin sudah jomblo lama begitu. Tetapi kenapa ini menjadi berbahaya? Karena cukup banyak aplikasi Kencan yang bukan digunakan semestinya, tetapi digunakan untuk sebagai prostitusi online.
perdagangan manusia dan sebagainya. Begitu. Itu aplikasi kencan. Lalu pinjaman online. Ini yang saya bilang, pinjam, dana, kredit, cash, kayak gitu. Nah, terus Pak Kendi, bagaimana saya bisa tahu anak saya itu pernah mengakses ini, gitu ya? Bagaimana caranya? Oke, sekarang Bapak Ibu bisa pergi ke browser, Bapak Ibu cari di history, gitu aja, simple. Pergi ke browser, bisa di handphone maupun di laptop, lalu Bapak Ibu pergi ke history. Nah, nanti itu kelihatan tuh di situ semuanya. Tuh, ini nih 404 not found slot slot slot. Yang tadi kan saya buka tentang ini nih, gitu. Itu bisa kebuka. Nah, terus kalau dating apps bagaimana? Aplikasi kencan yang seperti apa Pak Kendi? Saya kasih contoh. Aplikasi kencan itu yang seperti apa? Ini kalau di ini ya. Nah, kita kasih contoh dating apps. Nah, ini kayak gini Bapak Ibu nih, love chat kayak gini. Ini kan kalau Bapak Ibu lihat logonya kan sama kayak ini ya, tentang hubungan gitu kan. Tahu date date. Kok date kalau date itu ya, dating. Nah, seperti seperti ini Bapak Ibu. Apa aja yang biasa dipakai itu Tinder ini Bapak Ibu? Oh, nggak ada di sini ya. Sini nggak ada. Nggak apa-apa. Atau Bapak Ibu segampangnya Bapak Ibu searching. Misalnya Bapak Ibu di searching gini, aplikasi kencan online. Nah, Bapak Ibu search di sini. Nah, ini. Jadi sehingga Bapak Ibu bisa tahu apa saja aplikasi-aplikasi online, kencan online yang ada sebenarnya. Begitu. Jadi gampangannya seperti itu. Monggo nanti langsung dipraktekkan. Oke, sampai di sini dulu. Apakah ada yang ingin didiskusikan? Silakan, Bapak Ibu. Monggo. Sebelum saya lanjut, supaya apa namanya tidak terlalu too much information. Lanjut, lanjut ya. Oke, lalu aplikasi apa lagi? Game. Ada Volt, ada VPN. Nah, game terlarang. Nanti Bapak Ibu, anak Bapak Ibu itu kebanyakan main Roblox, ya kan? Tapi ada Roblox itu ibaratnya kayak kantin. Jadi ada beberapa game di dalam game itu. Nah, ada beberapa game yang harus Bapak Ibu waspadai. Saya sudah rangkumkan, silakan Bapak Ibu screenshot sebentar. Vault aplikasi. Jadi Vault aplikasi ini ibaratnya kayak dia itu penyimpanan, tapi penyimpanan untuk hal-hal yang negatif. Jadi contoh kalkulator nih ya. Kalau kalkulator kita untuk pakai hitungan, saya kasih contoh langsung di YouTube supaya Bapak Ibu ada bayangan gitu. Kalkulator Vault. Contoh ya, ini ya. Nah, ini. Kelihatan nggak videonya? Kelihatan ya? Sebentar, sinyal saya. Nah, ini. This looks like the Kalau Bapak Ibu lihat, ini kan seperti kalkulator biasa, benar nggak? Regular iOS calculator, right? Check this out. If I enter this 6-digit passcode I've set up, and then take into a hidden interface. Nah, jadi angka yang kemudian di-input itu kemudian akan membawanya ke kayak ruang penyimpanan sendiri. Loh, Pak Kendi, kalau salah password gimana? Kalau salah password, misalnya nih, passwordnya itu 1234. Lalu Bapak Ibu tuliskan ketik 123. Maka yang muncul di kalkulator itu seperti kalkulator biasa. Jadi kita nggak pernah tahu tuh, itu yang mana. Nah, itu yang Bapak Ibu harus waspadai. Lalu VPN. VPN ini apa? Simpelnya VPN ini adalah salah satu alat yang bisa digunakan untuk menembusi berbagai aplikasi, berbagai situs. Contoh, ini saya mohon izin ya, kalau ada yang sedang melihat ini dengan anak yang masih di bawah umur, mohon di ini dulu. Nah, saya mau buka video apa situs porno, Bapak Ibu. Ya, saya mohon izin, mohon maaf. Saya mau buka situs porno. Contoh, eh mohon maaf ya Bapak Ibu ya, ini sebagai contoh edukasi ya. Mohon izin. Misalnya ini ya, bokep gitu ya masa Bapak Ibu ya. Ini mohon maaf sebelumnya. Nah, ini kan yang muncul gini nih, ya kan? Nah, bisa nggak kebuka? Belum tentu bisa kebuka Bapak Ibu. Ah, tuh belum tentu bisa kebuka.
Atau misalnya yang paling terkenal kalau anak-anak itu kalau yang namanya Pornhub katanya. Itu nggak bisa tuh kebuka, oke? Nggak ada tuh, video pornonya nggak muncul, oke? Itu nggak muncul nih. Tapi anak-anak itu biasanya pakai yang namanya VPN. Tadi saya coba install, seperti ini gambarnya. Salah satunya ya, gambarnya seperti ini. Ketika kita akses, ketika kita nyalakan, dan ini gratis loh. Ini gratis ini. Nah, ini masalah. Ini sudah nyala nih ya. Kan tadi nggak bisa akses. Ya, coba kita sekarang mengakses Pornhub lagi. Oh, ini sudah saya lock ini ya. Porn. Oh, sorry. Coba saya buka lagi. X video misalnya kan semuanya X ya. Nah, oh ternyata aman Bapak Ibu. Nah, karena saya sudah memang sudah pakai apa namanya safe search ya. Jadi dia sudah nggak bisa kebuka. Saya coba buka yang contoh ekstrim ya. Bokep Indonesia. Kayak gitu. Nah, karena tadi saya sudah dinyalakan, saya bisa mengakses. Mana dia? Ya, kayaknya apa namanya safety saya di sini lebih parah di sini ini kuat berarti. Nah, tapi monggo Bapak Ibu coba coba langsung di rumah kayak gitu. Kalau misalnya Bapak Ibu membuka gitu ya, membuka pakai VPN, itu pasti akan bisa kebuka situs-situs yang aneh-aneh kayak gitu. Oke, ini namanya aplikasi VPN. Nah, sekarang kita fokuskan ke Roblox karena Roblox ini kebanyakan memang ini ya. Kenapa kok harus diwaspadai? Karena Roblox ini tuh banyak sekali dampaknya. Ini terlalu horor, kekerasan, pembunuhan, konten dewasa dan sebagainya. Terus permainannya apa saja, Pak? Ini ada beberapa permainan yang sudah saya coba search, saya coba riset gitu ya, yang harus diwaspadai orang tua. Silakan di screenshot, Bapak Ibu. Kenapa kok ini harus diwaspadai? Karena game-game ini kebanyakan game-game untuk yang seperti tadi, pembunuhan, yang kasar, yang mengandung unsur-unsur pornografi dan sebagainya. Nah, ini coba dicek. Ada nggak anak Bapak Ibu yang main ini nih? Begitu. Nah, itu ya. Silakan dicek. Ini beberapa yang games yang berbahaya. Begitu. Oke, saya skip aja. Lalu, gimana caranya? Saya mengusulkan Bapak Ibu juga bisa cek. Ada yang namanya screen time. Ini sudah ada. Ini juga bisa Bapak Ibu screenshot. Langsung nanti dipraktekkan di rumah. Untuk melakukan pengecekan seberapa banyak penggunaan screen time atau durasi penggunaan gadget dari anak Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu bisa cek. Misalnya saya kasih contohkan di HP saya, oh saya menggunakan HP pada tanggal 19 Desember itu selama 6 jam 56 menit. Dan ternyata yang paling banyak saya menggunakan Instagram selama 3 jam 47 menit. Nah, ini bisa diakses tuh. Kalau di iPhone itu caranya seperti ini, setting screen time. Kalau di Android seperti ini. Nah, Bapak Ibu silakan langsung coba sendiri di rumah, begitu. Langsung akses aja di handphone masing-masing supaya bisa dan handphone anaknya supaya bisa tahu tuh kira-kira selama ini anak Bapak Ibu tuh pakai handphone selama apa, gitu ya. Gak apa-apa, di screenshot dulu, nanti pelan-pelan dipelajari di rumah, gitu. Oke, lanjut. Nah, tadi sudah disampaikan juga sama Bu Dian gitu ya, Bu Santi, bahwa kita ingin membangun ekosistem digital sekolah yang aman. Saya paham, mungkin ada beberapa parents yang merasa, loh, kalau nggak boleh bawa handphone ke sekolah, kalau ada urgent bagaimana? Kalau ada hal yang penting seperti apa? Selalu kalau misalnya ada hal yang penting, silakan ke sekolah. Bisa ke wali kelas. Oleh sebab itu, Bapak Ibu harus punya nomor teleponnya wali kelas. Kalau Bapak Ibu tidak punya nomor telepon wali kelas, ya agak susah juga. Atau kalau misalnya wali kelas tidak bisa agak sulit terhubungi karena mungkin lagi ngajar dan sebagainya, Bapak Ibu harus punya nomor teleponnya misalnya kepala sekolah atau TU. Artinya adalah
kita nggak boleh menggunakan alasan, oh kalau aku hubungi mereka secara urgent nggak bisa dong, nggak bisa. Karena sekolah bisa Bapak Ibu hubungi, begitu. Oke? Lalu, kenapa kok kita, khususnya siswa, sering menggunakan gawai? Karena menyenangkan. Saya seorang gamers. Dari dulu saya main game, begitu. Dan memang game itu menyenangkan, simple. Apalagi sekarang ini banyak media sosial itu juga menyenangkan. Makanya kita juga senang gitu kan menggunakannya itu. Lalu karena game itu menyenangkan dan ada level-levelnya, otomatis ada penasaran di sini. Karena ada rasa penasaran secara psikologis membuat kita ingin terus-menerus apa ya, nextnya apa ya, selanjutnya gimana ya? Itu wajar terjadi. Itulah kenapa kok menggunakan siswa ini sering menggunakan gawai. Dan yang ketiga, ini yang saya temukan cukup banyak pola seperti ini yang terjadi. Kenapa? Karena anak-anak kita tuh bosen. Mereka bosen untuk tidak beraktivitas di ini. Karena memang sudah terbiasa gitu ya. Bosan mereka di rumah. Dan juga kita sebagai parents, ini menurut pengakuan anak-anak ya, bukan bukan dari saya ya. Tapi dari beberapa case yang saya temui, mereka tuh bilang, kalau malam-malam setelah aku belajar, aku pengennya ngobrol sama papa mama. Tetapi mama papa nggak ngobrol sama aku. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau pada saat liburan, aku pengennya liburan sama papa mama. Tetapi tinggal di rumah ngapain? Daripada tidur aku main gadget aja. Begitu. Kan mungkin kita alasannya, aduh kalau liburan apalah ribet lah apa segala macam. Tapi ternyata ini yang mereka keluhkan, Bapak Ibu. Nah, masalahnya adalah kalau misalnya anak-anak kita sering terpapar gadget gitu ya, mereka bisa menyebabkan brain rot ini. Apa itu? Simple, sulit konsentrasi, sulit untuk fokus gitu ya. Kenapa? Karena karena banyak informasi yang karena mereka terlalu banyak scrolling. Nah, terus gimana dong solusinya? Apa yang bisa dilakukan? Ya udah, saya mengusulkan untuk kita memang harus update. Kita nggak boleh gaptek. Susah memang belajar teknologi. Saya juga awal-awal belajar Zoom itu setengah mati begitu. Tetapi mau nggak mau kita harus update begitu. Dan kita harus kreatif supaya kita bisa membantu rasa bosan yang dialami oleh anak-anak kita seperti itu. Jadi ini yang mungkin bisa kita lakukan. Nah, itu aja Bapak Ibu materi dari saya. Mohon maaf kalau misalnya ada hal-hal yang kurang berkenan. Tapi untuk pembatasan gadget ini semata-mata untuk anak-anak kita supaya mereka tidak mengalami brain rot. Beberapa hal yang sudah tadi kita praktekkan mohon dipraktekkan kembali di rumah. Begitu supaya kita bisa update juga tentang gadget itu sendiri. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Fian. Selamat malam. Baik, terima kasih Pak Andika atas penyampaian materinya. Pastinya kita banyak mendapatkan sesuatu informasi ya, yang mungkin Bapak Ibu yang belum tahu akses tautan yang mungkin triknya ya sudah dibongkar oleh Pak Andika. Baik, mungkin saja kita lanjut ke sesi pertanyaan Pak Andika. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh angkat tangan atau di kolom chat. Silakan. Apakah ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada yang mau bertanya? Atau langsung buka mikrofonnya untuk bertanya? Izin bertanya, Pak. Oh ya, monggo Mama Yeni Meliana, Renat, iya, orang tua Renat. Oke, ya, monggo Mama. Pak. Iya. Selamat malam, Pak Andika. Pak Andika mungkin bisa minta sedikit tipsnya menghadapi anak-anak karena kalau ngecek-ngecek gitu kan kayak maling sama polisi ya.
setiap Mm-mm. dicek akan pasti malingnya lebih pinter gitu, apalagi orang tua gaptek gitu ya Pak. Terima kasih tadi sudah diajarin beberapa cara sih. Cuman enaknya gimana ya ngomongnya sama anak-anak, maksudnya eh supaya mereka jangan ke sini loh ya, bahaya. Tapi istilahnya ngomongnya yang mengena di anak-anak sekarang itu gimana Pak? Mungkin punya tipsnya. Terima kasih. Ya, saya izin langsung jawab, Pak Fian. Boleh, monggo, Pak Andika. Oke, jadi begini Bapak Ibu, saya menjawab dari panduan yang diberikan oleh Perwali, Bapak Ibu. Ya, karena di Perwali juga mereka memberikan panduan agar supaya kita bisa melakukan pengecekan. Ini baik untuk sekolah maupun untuk siswa juga. Nah, jadi kalau saya baca di Perwali itu, mindsetnya kita itu ini dulu nih. Tiga prinsip utama pembinaan bukan penghakiman. Jadi ini nggak usah kita bahas legalitas dasar aturan apa segala macam begitu ya. Nah, eh biasanya anak-anak itu mereka akan tidak suka untuk mereka diperiksa chat pribadi, galeri foto atau media sosialnya, begitu. Kalau dari informasi yang saya baca, kita bisa bilang begini, Mama Papa izin cek aplikasi yang kamu install, begitu. Mama Papa nggak akan buka chat, galeri foto ataupun media sosialmu. Seperti ini, tertulis di sini Bapak Ibu. Mama Papa hanya akan memeriksa daftar aplikasi yang kamu install, itu dia. Karena kalau sudah aplikasi, ya bisa kita kasih pembinaan di situ, kita kasih edukasi. Kami nggak mau bahwa kamu menginstal yang aneh-aneh. Pasti mereka akan defense tuh. Enggak kok, apa-apa. Oke, kalau gitu Mama akan lihat, Papa akan lihat. Nah, tapi Bapak Ibu jangan dulu buka chat pribadi, galeri foto atau media sosial. Meskipun potensinya gede banget tuh di galeri foto atau media sosial. Begitu. Lalu yang ketiga di sini, nah ini untuk guru ya. Kalau saya baca ini kan untuk prinsip pendampingan guru ya. Nah, jadi yang megang nanti, yang mengecek itu, begitu ya, itu adalah si anak, bukan kita, begitu. Jadi si anak pada saat dia sudah berikan ke kita, si anak yang coba kamu buka ini, coba kamu buka itu, begitu. Atau paling gampang nih, Mama pengen cek history search kamu, tolong dong buka history search kamu kayak gitu. Jadi kita sifatnya mendampingi, melihat. Nah, ini makanya ada keterangan, gawai selalu dipegang oleh siswa, begitu. Siswa mengoperasikan, guru atau orang tua yang mengarahkan. Coba dong, Mama Papa lihat, begitu. Tentu nggak gampang Bapak Ibu, karena mereka pasti punya begitu banyak cara untuk itu. Tetapi kalimat-kalimat seperti ini, tolong Mama Papa ingin melihat aplikasi karena Mama Papa khawatir kamu install aplikasi yang aneh-aneh. Nggak apa-apa, to the point seperti itu. Cuma ya, once again, jangan membuka chat pribadi, galeri foto, atau media sosial. Karena itu sudah melanggar privasinya mereka. Nanti kalau sudah terbiasa, kalau sudah punya apa ya ibaratnya ya kepercayaan lebih, baru kita pelan-pelan masuk ke sana. Karena kita juga harus cek tuh. Memang kita harus cek galeri fotonya. Karena galeri fotonya itu astaga, minta ampun. Banyak sekali hal yang bisa mengagetkan kita, begitu. Gitu Bapak Ibu, kurang lebih. Bagaimana, Mama? Apakah sudah jelas jawaban dari Pak Andika? Mungkin ada saran dari maksudnya sisi psikologi Pak, maksudnya cara ngomong ke anaknya yang lebih gimana gitu supaya anaknya itu tahu apa namanya batasan-batasannya gimana gitu loh Pak. Jadi nggak selalu terus-menerus orang tua ngecek. Mungkin ada masukan dari sisi psikologinya Pak Andika. Oke, terima kasih Bu. Gini, ini pengalaman saya untuk handle anak-anak yang defensif. Artinya dia itu tidak mau terbuka ke orang tuanya, tetapi akhirnya dia mau terbuka ke saya. Cara yang paling sering saya gunakan adalah selalu saya minta dia untuk bercerita lebih dulu. Jadi contohnya, tadi malam tuh saya konseling tadi malam ke anak SMP ya ini ya. Ini SMP lebih susah kan untuk terbuka juga. Dia cerita, misalnya nih, temanku itu dia itu nakal banget.
dia itu sering ngeledekin aku kayak gitu. Oke. Nah, biasanya kita menggunakan kata terakhirnya dia untuk merespon dia. Ngeledek gimana? Loh, dia ngata-ngatain aku, ngata-ngatain aku tuh aku nggak pintar. Misalnya ini contohnya, nggak pintar matematika. Terus dia juga sering bilang bahwa matematika itu jelek kayak gitu. Nah, kita ambil kata terakhir. Lah, maksudnya jelek seperti apa? Artinya, kalau kita memancing mereka untuk ngobrol seperti itu, mereka akan lebih banyak ngobrol ke kita tuh. Pengalaman saya seperti itu ya. Anak-anak kan tuh beda-beda begitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pernah ada saya melakukan konseling. Dia itu benar-benar sangat-sangat tertutup sekali. Ini anak SMA kelas 12. Nah, papa mamanya juga nggak bisa untuk ngobrol sama dia. Terus saya cuma tanya gini, kamu senangnya apa? Oh, aku senangnya main game. Oke, kamu senangnya main game apa? Roblox kayak gitu. Oke, saya nggak main Roblox. Saya mainnya itu biasanya yang CS, Counter Strike atau enggak Dota begitu. Nah, itu kan permainan baru. Ya udah, pada saat sesi konseling itu saya install. Saya install. Jadi bukan kata-kata Bapak Ibu. Jadi saya install Roblox, kemudian saya main. Jadi pada saat kita ada dua sesi, kalau nggak salah, dua sesi apa tiga sesi begitu. Kita nggak konseling, kita nggak ngobrol. Ya ngobrol sesekali lah. Bukan ngobrol tentang konseling, tapi kita main bareng. Artinya untuk supaya kalau boleh dari contoh tersebut, tips yang saya lakukan, kita involve ke dunianya mereka. Begitu. Kita ikutan main, dapetin kepercayaannya mereka dari situ. Dari mereka sendiri yang akan kemudian terbuka ke kita. Begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya melihat antara Gen Z dan Gen Alpha, ini kan saya punya karyawan juga Gen Z kebanyakan. Nah, ini beda ya Bapak Ibu. Gen Z dan Gen Alpha itu dua generasi yang berbeda ya. Gen Z itu sekarang mostly mereka sudah kuliah dan kerja. Sedangkan anak-anak Bapak Ibu itu adalah transisi antara Gen Z dan Gen Alpha. Artinya dia itu di tengah-tengah dan kebanyakan ya Gen Alpha begitu. Meskipun demikian, mereka sudah kurang lebih sama. Nah, caranya biasanya yang saya lakukan adalah mereka itu senang banget untuk ditanya, Bapak Ibu. Di challenge. Nah, permasalahannya kita kan kadang kala kalau misalnya mereka udah benar-benar keterlaluan kayak gitu, kita kan gedek untuk nasehatin gitu. Pengalaman saya kok kalau dinasehatin, kalau dikasih tahu itu mental. Terus gimana dong? Ditanyain, menurutmu gimana? Kalau begini gimana? Contoh ya, ada satu case, saya menghadapi anak tantrum nih. Pokoknya harus gadget kayak gitu. Kalau dia nggak dikasih gadget, dia banting pintu. Di sekolah, saya dapat informasi dari guru BK-nya juga. Kalau dia tantrum, dia banting pintu atau enggak pergi ke toilet, banting toilet. Cowok, toilet itu loh. Apa namanya toilet duduk kayak gitu. Kalau kita jadi parents, kita kan pasti marah tuh. Kamu gini, 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 gini. Mental, mental. Waktu itu loh, konseling sama mama papanya datang. Mama papanya datang. Sempat tantrum di klinik saya. Sempat tantrum di klinik saya. Mama papanya ngomel. Saya lihat ekspresi anaknya. Biasa aja tuh. Nggak pengaruh tuh. Kayak gitu. Nah, kemudian saya ajak ngomong tuh. Saya ajak ngobrol. Udah, puas. Gini-gini nih. Anaknya kan masih ngomel tuh. Udah. Udah ya. Oke, sekarang kakak mau tanya ke kamu. Enak nggak kamu udah marah kayak gitu? Ya enak lah gini, 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 gini. Oke, kamu tantrum kayak gitu. Apa namanya? Dampaknya apa ke kamu? Terus saya tanya lagi, sakit nggak kalau kamu mukul kayak gitu? Orang terganggu nggak ketika kamu seperti itu? Nah, akhirnya dia mulai cerita. Poinnya adalah banyakin bertanya. Susahnya adalah keinginan kita untuk ngomong ini loh, Bapak Ibu. Keinginan kita untuk nasehatin ini loh, itu yang perlu ditahan. Itu kalau yang sudah saya lakukan untuk hadapi anak-anak Gen Z Gen Alpha ini. Monggo, silakan bisa dicoba tiga tips itu. Terima Oke, kasih, terima Pak. kasih. Ya, Sudah ya, Mama? Sudah, Pak Fian, sudah sangat Oke, jelas. Harus menahan puji diri, Tuhan. jangan banyak ngomong ya. Banyak bertanya. Terima iya. kasih. Oke. Selanjutnya ada di chat. Oh, ada di chat sebentar. Cara cek paling simple, apa harus ada HP anaknya ya, Pak Andika? Ya, Dari Mama sebenarnya sih Wiwin. kalau mau cek lagi itu memang ada aplikasi gitu ya. Tapi saya belum pernah coba memang.
aplikasi untuk apa namanya? Mungkin ada orang IT di sini, papa mama yang IT di sini boleh sharing juga ya. Jadi saya pernah dengar dari saudara saya yang kerja di IT juga begitu. Jadi ada aplikasi yang bisa untuk apa ya isi duplicate begitu. Duplicate itu kita bisa lihat di handphonenya kita. Nah itu biasanya disebut parental controlling begitu, parents control. Aplikasi parents control kayak Google Parental dan sebagainya. Jadi yang saya sudah lihat dengan mata kepala saya sendiri itu ada satu aplikasi keren. Saya lupa namanya Bapak Ibu. Tapi ini digunakan ke gadgetnya anaknya yang memang masih SD. Ya memang wajar ya SD masih dikontrol kayak gitu. Jadi contoh nih, anak SD-nya itu si anaknya ini pesen Gojek nih ya. Pesen GrabFood begitu ya, itu. Itu tuh bisa muncul di papanya, di handphone papanya itu. Oh, handphone ini apa namanya sedang memesan begitu. Terus yang paling keren adalah jadi dia kan pasang juga ke kakaknya. Kakaknya ini udah SMP dan parahnya lagi boleh diizinkan pakai motor kayak gitu. Nah, jadi pada saat si anak ini nyetir motor, jadi kecepatan di motornya ini tuh bisa terpantau di handphonenya papanya ini. Itu saya lihat sendiri tuh. Loh, kok bisa bisa kayak gini ternyata. Nah, itu ternyata ada aplikasi khusus. Nah, monggo orang tua yang latar belakangnya IT boleh sharing di sini. Begitu. Itu caranya untuk salah satu cara ya untuk apa namanya bisa lebih tidak harus dari handphone anaknya begitu. Oke, mungkin kayak Google Parenting apa gitu ya, Pak. Betul, betul. Ya, kontrol kontrol parenting namanya. Cuma Oke, kan banyak tuh aplikasinya. jadi real time gitu, bisa tahu posisi anaknya di mana, anak ngakses apa, Iya, bisa langsung tahu. rodok serem itu. Oh, ini nih, ini Oke, Bu Rini nih, Bu Rini nih. Pak, Buri. itu pakai aplikasi Live 360. Saya dan anak saya pakai aplikasi yang sama. Ah, itu oke tuh. Oke, Keren tuh. oke. Monggo, monggo. Saya juga penasaran. Live 360. Coba nanti kita cari. Ini Pak Melvin atau Bu Melvin? Live 360 APK. Ibu, Pak. Oh, Ibu Bu Melvin. Ya, Monggo, Bu. Ya, monggo. malam Pak Andika. Malam, Bu. Pak, berdasarkan dengan tema ini saya ada dua pertanyaan. Yang pertama begini, anak itu kan tipikalnya macam-macam ya. Ada yang mungkin Ya, sangat terbuka dalam mengekspresikan emosinya gitu, tapi ada juga mungkin yang cenderung tertutup. Jadi betul. dia itu merasa bahwa apa-apa sekarang ini sesuatu privasi, termasuk gadget yang dia pegang gitu. Dan dia juga istilahnya meyakinkan bahwa dia nggak aneh-aneh gitu ya Pak ya. Jadi Ya. pertanyaan saya, apakah memang saat dia mengatakan gadget itu privasi, saya sebagai orang tua menurut Bapak, apakah saya lebih baik memang memberikan dia kepercayaan begitu, atau saya memang harus mencoba gitu dengan berbagai cara supaya dia memang mau menunjukkan HP-nya? Itu pertanyaan saya yang pertama, Pak. Lalu yang Ya. kedua, saya ini ada beberapa anak yang salah satunya di sekolah di tempat lain begitu. Nah, kapan Oke. hari sempat ramai orang tua di sekolah tersebut karena sekolah mengadakan program untuk cek HP anak-anak. Jadi di saat Oke. ada dua kubu, Pak. Ada yang sangat setuju karena ya itu tadi orang tua dengan kesibukan masing-masing dan mereka merasa juga terbatas untuk Ya. memeriksa gadget anaknya sehingga percaya ke sekolah. Tapi kubu yang lain sangat menentang keras gitu karena mereka merasa bahwa loh anak itu ya punya privasi dan janganlah sampai sekolah itu sebegitunya ke anak gitu. Nah, mestinya dari sisi sekolah itu yang bisa tekankan karakter supaya anak ini bisa dipercaya dan bisa menggunakan gawai dengan baik begitu. Nah, menurut Pak Andika sendiri bagaimana tentang hal ini? Apakah memang baiknya sekolah itu melakukan pengecekan terhadap gawai anak-anak atau tidak? Jadi pertanyaan saya tadi ada dua itu sih Pak. Terima kasih. Oke, oke. Gini Bu, saya izin menjawab yang pertama dulu terkait dengan privacy kayak gitu dan ketertutupan. Pertama saya jawab dulu dari konsep, gitu ya. Konsep baru saya jawab di praktikalnya begini. Secara konsep kita harus tahu bahwa anak-anak kita saat ini mostly ya orang tua di sini anak-anaknya di SMA. Nah, anak-anak SMA adalah anak-anak remaja. Anak-anak remaja itu secara hubungan dengan orang tua ada kecenderungan dia itu mulai menjauh dengan orang tuanya. Dia mulai masuk ke circle-nya, begitu. Artinya sebenarnya dia privasinya ke Anda, ke kita sebagai parents, bukan ke temennya. Dia akan lebih terbuka ke temennya. Itu secara konsep psikologis, begitu ya. Nah, kemudian praktikalnya seperti apa? Begini,
apakah kita akan memberikan kepercayaan atau apakah kita harus memaksa? Itu kembali ke Bapak Ibu sendiri dengan anak Bapak Ibu. Tapi kalau untuk menghadapi si para Gen Z dan Gen Alpha ini, saya lebih sering untuk menggunakan perjanjian namanya. Perjanjian. Artinya gini, kita bikin kesepakatan. Kita bikin kesepakatan. Kesepakatannya aturannya gini 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 gini. Sanksinya seperti ini. Kalau misalnya kamu melanggar, ya udah, saya kasih contoh. Kalau beberapa kali saya kasih pelatihan, ngisi rekoleksi atau training begitu ya ke anak-anak remaja dan sebagainya, saya bilang boleh pakai handphone, nggak masalah, boleh pakai handphone. Karena ada beberapa kegiatan yang kita akan menggunakan handphone. Tapi kita perjanjian di awal, kita kontrak pelatihan biasanya saya sebut. Kita perjanjian di awal. Kalau misalnya kakak nemukan kalian pakai handphone satu kali aja, begitu di luar dengan instruksinya kakak, maka kalian akan tidak boleh snack. Gitu. Kan heboh tuh, wah ini. Tapi kita ajak bercanda aja tuh. Ya bos, setuju nggak? Gitu. Atau kalau misalnya kalian pakai handphone, maka sanksinya kalian harus push up dan jumping jack 20 kali. Ya apa? Kayak gitu. Nah, ada yang kontra, ada yang enggak. Jadi di situ kami biasanya bikin komitmen, bikin apa namanya ya, kesepakatan begitu. Sehingga ketika Bapak Ibu itu mau coba percaya ke anak Anda sudah punya dasar yang kuat nih. Kita punya komitmen. Sehingga ketika dia melanggar komitmen itu, misalnya nih, eh, kamu kalau misalnya ketahuan buka pornografi, HP-mu disita, ya udah dia nggak akan marah lagi tuh, nggak akan emosi yang gimana-gimana karena sudah berdasarkan kesepakatan tadi. Nah, kok saya perhatikan anak-anak Gen Z dan Gen Alpha ini kok seneng banget ya. Maksudnya ada kesepakatan begitu gitu loh. Kok mereka ingin banget ya kalau mereka involve di situ gitu. Nah, mungkin itu bisa Bapak Ibu coba sehingga saya nggak bisa bilang bahwa menjaga privasi atau tidak, tetapi lebih pada percayakan ke mereka. Percayakan, apa namanya, bangun kepercayaan kepada mereka, kasih mereka kesempatan. Tapi bangun pagarnya dulu, yang jelas, sampai ke sanksi. Dan itu bukan satu arah, bukan satu arah. Kalau satu arah, saya pernah coba satu arah, nggak berhasil. Mereka pasti ngomel. Mereka pasti ngomel. Nah, itu saya terapkan di mana? Di training, di pendampingan siswa maupun di kelas. Saya kan ngajar juga, Bapak Ibu. Saya ngajar juga di universitas begitu. Dan mereka kan gitu-gitu juga loh. Contohnya paling gampang kayak gini. Saya percaya bahwa kalian itu tidak akan curang mengerjakan artikel. Tapi kalau misalnya saya ketahuan kalian cuma pakai chat GPT murni, tanpa kalian itu edit, analisis, maka mari kita bikin kesepakatan. Yang seperti itu nilainya langsung 50. Wah, nggak mau, Pak. Gini, 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 terlalu rendah. Ya wes, Piro. 55. Yang penting kalian lulus. Oke, 55. Sehingga ketika pada saat ada tugas seperti itu, saya nggak perlu marah-marah, Bapak Ibu. Waktu itu pas saya ketahuan ada beberapa anak-anak yang seperti itu tuh. Saya tinggal bilang, oke, kesepakatan kita apa? Kesepakatan kita 55 ya. Oke, ya wes, emosinya reda. Tapi di situ saya kasih kepercayaan ke mereka dan mereka pun ya tinggal value-nya mereka mau memegang kepercayaannya atau tidak. Gitu ya, kurang lebih Bapak Ibu. Jadi bikin kesepakatan. Yang kedua, saya jawab normatif ya. Apakah sekolah boleh apa cek begitu ya? Saya jawab normatif. Nanti sekolah bisa tambahkan. Gini, kalau dari topik bahasan kita hari ini, ya perwali aja sudah apa ya ibaratnya ya saya nggak tahu, mesti saya konfirmasi ke Bu Santi karena saya tadi baca itu himbauan atau kewajiban itu. Nah, nanti harus dicek tuh di suratnya. Kalau memang himbauan, berarti ya boleh tidak, boleh iya. Tapi kalau misalnya sudah kewajiban, ya berarti itu harus dilakukan oleh sekolah. Cuma saya suka alasannya, reasonnya. Bapak Ibu nggak tahu, sekolah boleh share nggak suratnya itu ke orang tua? Nanti ditanyakan ya, boleh boleh di-share nggak ke orang tua? Atau Bapak Baik, Ibu akses deh, Bapak Ibu akses. Kayak gitu. Nah, kalau saya pribadi, kalau di dunia pendidikan, ya memang kita kasih kepercayaan, tapi somehow itu sometimes kita ini juga apa cek asal dengan mereka. Kok bisa Bapak Pak Kenny setuju? Karena gini, saya ikut apa namanya beberapa rekrutmen karyawan gitu kan. Nah, salah beberapa klien saya itu mewajibkan kami sebagai psikolog, sebagai interviewer untuk melakukan pengecekan ke handphone calon
Serius loh, itu kita cek loh handphonenya. Cuma ya itu tadi yang saya bilang, pada saat kita ngecek, bukan kita yang pegang, anaknya yang pegang. Tapi sebelumnya kami minta izin dulu. Sorry, ini prosedur nih. Boleh nggak saya cek handphone? Bukan boleh atau tidak. Mohon izin untuk cek handphonemu. Begitu. Alasannya karena gini 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 gini. Gitu Bapak Ibu. Makasih Pak Andika. Tadi poin penting itu ya Ya. Pak ya. Jadi saat ngecek memang ada anaknya gitu ya Pak. Oh harus Bu. Dan dia yang mengoperasikan bukan kita. Hmm, oke Gitu. oke. Makasih Pak. Yuk, sama-sama Bu. Sama-sama. Terima kasih, Mama Melvin. Selanjutnya di kolom chat ini, oh ini Pak Andika ada yang menggunakan Live aplikasi Live 360 ya. 360, Coba kita aplikasi lihat. Family Link, Ini nih. terus di YouTube banyak motivator. Apakah bisa Mhm. memberikan saran motivator yang sesuai dengan anak-anak? Motivator yang terkait dengan pembelajaran dan pembentukan kepribadian. Saya nggak suka dengerin motivator, Bapak Ibu. Mohon maaf. Jujur saya tidak suka untuk menjadi motivator. Saya bukan motivator dan saya tidak terlalu suka untuk melihat konten-konten motivator. Jadi saya lebih suka untuk melihat hal-hal yang berbau pengembangan. Oke, pengembangan ya, yang praktikal-praktikal begitu. Kalau channel YouTube, jujur saya belum bisa kasih masukan. Karena kalau di YouTube saya lebih banyak aksesnya itu renungan Romo Koko sama Romo Eko dan juga alur cerita film, Bapak Ibu. Jadi saya jarang mengakses konten-konten motivator. Boleh Bapak Ibu lihat ini, kalau di YouTube saya kontennya seperti ini Bapak Ibu. Jadi lagu kayak gitu, olahraga tuh, tentang film, tentang masak kayak kayak gitu. Jadi jarang untuk yang konten-konten motivasi. Tapi mari kita coba cari motivator. Nggak apa-apa, motivator Indonesia kayak gitu. Nah, ini bisa nih. Tuh, Bapak Ibu lihat. Atau motivasi Indonesia untuk anak muda. Kan tinggal kita main keywords-nya aja. Tuh, suara berkelas, ini kisah bijaksana. Ini bagus-bagus nih. Nah, Bapak Ibu bisa bisa search di sini motivator Indonesia untuk pengembangan diri misalnya. Langsung aja. Jadi jangan terfokus ke satu channel, tapi kata kuncinya yang Bapak Ibu mainin. Begitu. 1% misalnya. Mau di Ayunda juga tuh, mau di Ayunda. Oh, aku saya Mungkin channelnya Pak Andika, Pak. apa, Pak? Enggak, Pak, saya enggak Channelnya pakai. Pak Andika. Sudah jarang, Pak, untuk ini bikin konten di YouTube. Enggak sempat gitu. Oke. Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lagi? Mumpung masih ada waktu. Boleh langsung angkat tangan atau buka mikrofon. Halo, selamat. Ya, halo. Monggo, Papa. Sepertinya tidak ada ini, Pak ya. Oke, kita bungkus kalau gitu. Baik. Mungkin langsung saja. Terima kasih Bapak Ibu, terutama Pak Andika yang sudah menyampaikan penyampaian informasi terkait penggunaan gawai Ya. untuk anak-anak dan pastinya memberikan insight atau pengetahuan bagi Bapak Ibu guru, Bapak Ibu orang tua, dan kita yang ikut Zoom di sini. Bisa jadi ada anak-anak juga di sini tadi ya. Tadi saya sempat membagikan tautan ke anak-anak juga. Ya intinya sebenarnya kita tidak melarang ya penggunaan gawai, tapi dibatasi, terutama di lingkungan sekolah.
Maka dari itu, Bu Santi sudah menyampaikan di awal tadi, di SMA sudah menyiapkan peraturannya juga, bagaimana pengumpulan gawai, lalu pengambilan gawai, dan penggunaan gawai. Contohnya saya, Bapak Ibu ya, pastinya saya tidak akan tidak akan melarang ya untuk menggunakan gawai. Karena saya percaya, karena sumber belajar itu ada 3. Ya. Ada digital, ada media konvensional atau cetak, dan lingkungan beserta sosialnya. Maka dari itu anak-anak tidak hanya belajar dengan buku, pastinya juga akan menggunakan internet. Karena tadi Pak Andika menyampaikan, kalau bikin artikel, jangan plek-ketiplek, ya. Minimal ATM. Amati, tiru, modifikasi. Dan kita membuat kesepakatan dengan peserta didik supaya tidak ada protes juga ya. Jadi sama-sama enak. Terus tadi Pak Andika juga menyampaikan ya, aktivitas cyberbullying ya dan lain sebagainya itu ternyata sangat berbahaya juga, Bapak Ibu. Ada plus dan minusnya penggunaan gawai. Maka dari itu kita harus aware, kita harus waspada, terutama dengan anak-anak kita. Meskipun anak-anak sudah dewasa, kita juga tahu bagaimana untuk bersikap untuk anak-anak kita. Semoga materi yang disampaikan oleh Pak Andika, materi yang sudah disampaikan Bu Santi, bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak Pak Andika yang sudah menyampaikan informasi pada malam hari ini. Mohon maaf jika saya sebagai moderator ada salah kata atau salah sikap. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir ini. Waktu dan tempat akan saya berikan kembali ke Pak Nabu sebagai MC. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fian dan juga Pak Andika, serta Bapak Ibu orang tua kami yang terkasih dan Bapak Ibu guru. Sebelum kita menutup Zoom meeting kita ini, saya minta untuk Bapak Ibu semua orang tua yang berada di rumah kita on cam dan kita akan mengadakan foto bersama dan dokumentasi nanti akan diambil dari sekolah. Kita mulai dari room pertama ya. Ya, room pertama ada semua sudah ya. Bapak Albertus Katon. Ya. Oke, Bapak Dela kelas 7A. Ya, oke. 1, 2, 3. Oke, kita ke room kedua. Yang belum sudah ya. 1, 2, 3. Oke, room berikutnya ini 4 room lagi ya Bapak. Ada 5 room. Aduh ini. Ya, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Room berikutnya room keempat. 1, 2, 3. Oke, dan room terakhir 1, 2, 3. Oke, baik Bapak Ibu, orang tua yang terkasih, terima kasih atas kehadiran waktu, pengalaman yang sudah kita dapatkan dari Pak Andika. Semoga anak-anak yang kita dampingi saat ini, Bapak Ibu dampingi di rumah dan kami di sekolah, kita sama-sama merawat. Ibaratnya kita merawat tanaman, putra-putri kita ini akan menjadi aset kita. Anak-anak adalah warisan bangsa dan juga sebagai bunga gereja. Ya, dan semoga anak-anak kita ini juga bisa membentuk dirinya. Mereka tidak membentuk rasa kebencian mereka, karena rasa kebencian itu adalah membentuk tembok. Dan ketika sudah membentuk tembok, kita sebagai orang tua dan guru susah untuk menjelajahi maksud dan isi hati pikiran mereka. Oke Bapak Ibu, sekian Zoom meeting kita pada malam hari ini. Saya menutup
Zoom meeting kita ini dengan kesediaan kita minta doa penutup dari Bapak Sandi Purnama SPD. Bapak Sandi. Baik, Mbak Nabu, terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam, Bapak Ibu. Sebelum mengakhiri pertemuan hari ini, marilah kita doa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas pertemuan ini dan berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami memohon agar Engkau membimbing kami dalam menggunakan gawai dengan bijak dan bertanggung jawab. Jadikanlah kami sebagai anak-Mu yang setia dan taat dalam melakukan kehendak-Mu, dan gunakanlah gawai sebagai alat untuk membawa kebaikan dan kemuliaan bagi-Mu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santo Stanislaus, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat malam Pak Andika dan juga Bapak Ibu orang tua yang terkasih. Sampai ketemu. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu. Pak Nabu, pantunnya Pak Nabu. Terima kasih. Kasihan pantunnya cocok. Terima kasih. Aku kan cerita Coba semua Andika. sama almarhum ibu aku ya, setiap aku dekat sama perempuan gitu. Terus aku bilang ini aku deket sama Yakin? Iya, gua. Tapi nanti Leona kegiatan mana ya? Keluar, keluar. Keluar loh. Ini pakai yang silang ini. Yakin? Keluar loh. Ate, bye-bye. Bisa nggak? Ada pantun dari Bu Nungki ya. Bu Nungki pantunnya Bu, monggo. Cakep. Indonesia negara hukum. Waduh, cakep. Assalamualaikum. Aduh Pak. Terima kasih. Bu Rendri, ada yang tunggu pantun Bu dari Pak Ari itu. Karena aku mau Bandung. Sudah pulang. Pulang teman-teman, hati-hati di jalan. Oh iya, hati-hati di jalan. Terima kasih Bapak Ibu. Saya pamit dulu Bapak Ibu, mau pulang dulu. Ya, Terima kasih Pak Fian. Nunggi pindahan, hati-hati di jalan. Amin Bu, terima kasih. Dadah Bu Nungki. Ya Pak Ignas, Pak Nabu, Pak Ari, rumahnya paling jauh. Hati-hati di jalan. Pak Ignas bantu Bu Nunggi pindahan. Pindah sini Bu. Tunggu Bu Nungki Bu. Hati-hati ya Bu Santi dan Bapak semua. Moga-moga. Terima kasih duluan, Dadah.